Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana biasa mengawali kajian kita, saya bacakan satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Manasilus Sa'irin, kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Abu Ismail Abdullah Muhammad Al-Harawi Al-Ansari Qaddasallahu sirra, beserta syarah atau penjelasan yang terdapat di dalam kitab At-Taisir Al-Mu'in yang ditulis oleh Ustaz Dr. Yusri Rusdi As-Sayyid Jabar Al-Hasani atalallahu umrah wa baqa'ahu. Pembahasan yang terakhir dari kitab Manasilus Sa'irin ini yaitu tentang at-tafakkur ya, atau tafakkur. Yang lalu telah kami bacakan penjelasan beliau tentang makna tafakkur. Beliau menuturkan di dalam kitab ini, i'lam anna tafakkura talammusul basirati li istidrakil bughya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan tafakkur itu adalah talammusul basirah. Yang dimaksud dengan talammusul basirah yaitu mengkaji, meneliti, membahas apa yang tersembunyi dari apa yang nampak, yang terlihat pada pandangan mata tentang hakikat sesuatu, sehingga mata tidak tertipu dengan apa yang nampak, ya, yang kelihatan itu. Yang dimaksud dengan basirah itu sendiri adalah ainul qalbi, yaitu mata hati, al-mundabidatu bil aqlil mudrik, ya, yang terkontrol oleh akal yang al-mudrik, yang bisa memahami. Jadi bisa kita katakan tafakkur itu adalah menggunakan mata hati yang terkontrol oleh akal yang mudrik untuk bisa memahami apa yang tersembunyi dari apa yang nampak. Itu pertemuan yang terakhir. Saya lanjutkan apa yang beliau tulis di dalam kitab ini. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa huwa salasatu anwa'in, fikratun fi aini tauhid, wa fikratun fi lata'ifis sun'i, wa fikratun fi ma'ani al-a'mali wal ahwal. Tafakkur itu sendiri ada 3 macam,
Yang pertama yaitu fikrah fi aini tauhid, tafakkur tentang tauhid itu sendiri. Yang kedua fikratun fil lataifis sun'i, tafakkur pada keindahan, keagungan ciptaan Allah SWT. Kemudian yang ketiga fikratun fi ma'ani al-a'mali wal ahwal, tafakkur pada makna perbuatan dan keadaan. Jadi pada bagian ini penulis kitab ini menguraikan bahwa objek tafakkur itu ada 3 macam. Dimulai dari tafakkur tauhid, yaitu mentafakuri al-khaliq, sang pencipta. Tentu yang ditafakuri bukanlah zatnya, karena sejak awal Rasulullah SAW telah mengingatkan, la tafakkaru fi zatillah, janganlah kalian mentafakuri zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah SWT mengingatkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 28, wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah telah mengingatkan kalian akan nafsahu. Nafsa itu maksudnya akan zatnya. Jadi Allah mengingatkan kalian supaya tidak memikirkan zatnya. Sehingga ada ungkapan dari para ulama salaf, ulama kita yang terdahulu, ma khatara bibalika fallahu ala khilafi zalik. Semua yang terlintas di dalam benak, di dalam pikiran, di dalam angan-anganmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Jadi apapun yang terlintas di dalam benak kita, dalam pikiran kita tentang zatnya Allah, maka Allah tidak seperti itu. Karena zat Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Tapi jangan kita mengatakan karena tidak bisa akal kita menjangkau berarti kita tidak memahami. Justru kesadaran kita akan ketidakmampuan itulah idrak. Ya. Jadi kesadaran kita akan ketidakmampuan kita untuk menjangkau hakikat zat Allah, itulah pemahaman kita tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bukan zatnya Allah, terus apa yang dimaksud di sini? Mentafakuri tentang tauhid, yaitu mentafakuri tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimulai dari memahami tentang makna kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya bermakna tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu maknanya yang paling dasar. Ya, tapi tidak hanya sebatas itu makna kalimat la ilaha illallah. Makna yang paling dasar tadi la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kemudian yang berikutnya la ilaha illallah, maknanya juga adalah la maksuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Jadi tidak boleh ada yang menjadi tujuan akhir kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah itu hanya tujuan antara saja. Bahkan kalau sampai pada puncak tauhid, tidak ada lagi yang dituju kecuali Allah SWT, termasuk di dalam ibadah. Maka muncullah misalnya ungkapan seperti dari Rabi al-Adawiyah. Beliau berkata seperti ini dalam sujudnya ketika salat, ma abattuka khawfan min narika au ragbatan fi jannatika wa inna ma abattuka khalisan liwajhika wa imtisalan li amrika. Ya Rabbah, wahai Tuhan, ma'abattuka, saya tidak menyembahmu, khawfan min nari, karena takut akan nerakamu, au ragbatan fi jannati, atau karena saya ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan itu alasan saya menyembahmu ya Allah. Wa inna ma'abattuka, tapi saya menyembahmu khalisan liwajhik, semata-mata karena mencari ridhamu, wa imtisalan li amrik, dan semata-mata karena melaksanakan perintahmu. Nah, inilah makna dari la maksuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah juga maknanya la matluba
illallah. Tidak ada yang dituntut, tidak ada yang dicari kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu kita ini manusia beda-beda makamnya. Kalau makam kita belum sampai seperti itu, ya jangan ucapkan kalimat-kalimat seperti tadi dalam doa-doa kita. Karena terkadang ada orang ketika baca kitab, ya baca tulisan dari para ulama kita, ini ada doanya Rabi'al Adawi, bagus sih. Dia juga ucapkan, Tuhan saya tidak menyembahmu karena takut neraka. Padahal jangankan neraka, api dunia saja masih takut. Terus kemudian kita dengan beraninya mengatakan saya tidak menyembahmu karena takut neraka, sedangkan api dunia saja kita masih takut. Beda dengan para ulama kita yang dekat dengan Allah SWT, yang memang di dalam hati mereka tidak ada lagi rasa takut kepada api neraka itu. Yang ada di hati mereka yang semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la ilaha illallah juga maknanya adalah la marghuba illallah. Tidak ada yang diinginkan kecuali Allah. La ilaha illallah juga maknanya adalah la ma'syuka illallah. Tidak ada yang dicintai dengan sepenuh cinta kecuali Allah. La ilaha illallah juga maknanya adalah la fa'ila illallah. Tidak ada pelaku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelaku yang sejati itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika engkau melempar, tapi yang melempar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ketika sampai kepada makam la haula wala quwata illa billah. Tidak ada lagi daya, tidak ada upaya, tidak ada yang bisa menolak yang buruk, tidak ada yang bisa mendatangkan yang baik kecuali Allah. Intinya adalah la fa'ila illallah. Tidak ada pelaku kecuali Allah SWT. Maka kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan seperti itu, itulah hakikatnya. Tidak ada pelaku kecuali Allah SWT. Tapi kita juga membaca beberapa ayat yang menyandarkan perbuatan kepada manusia. Penyandaran kepada manusia itu ala sabilil kasbi wal ikhtiyar, atas dasar upaya dan ikhtiarnya dan pilihannya. Tapi kalau secara khalqan wa ijadan, penciptaan, itu hanya disandarkan kepada Allah SWT saja. Ibaratnya seperti ini. Katakanlah kita masuk ke dalam satu supermarket. Di dalam supermarket itu ada banyak barang yang dijual. Bukan kita Pak yang menyiapkan barang itu. Barang itu sudah ada di dalam. Tapi ketika kita masuk, kita sendiri yang memilih. Kita memilih untuk mengambil barang yang mana. Nah, sampai kita kemudian mau keluar dari supermarket tersebut, di kasir dihisaplah, dihitunglah barang-barang apa saja yang diambil. Kita tidak bisa mengatakan, jangan hisap, saya atas apa yang saya ambil karena bukan saya yang siapkan. Ya, memang bukan Anda yang siapkan, tapi yang mengambil adalah Anda. Itu perumpamaannya. Dunia ini seperti supermarket yang sangat besar. Ya, bukan kita yang menciptakan perbuatan itu, tapi kita yang memilih. Nah, atas dasar pilihan tersebut, manusia nanti akan dihisap di hari kemudian. Jadi secara hakikat la ilaha illallah, dalam arti la fa'ila illallah. Tidak ada pelaku yang sejati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada puncaknya nanti apa? La maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Selain Allah itu hanyalah zil, hanyalah bayang-bayang saja. Dan bayang-bayang itu sejatinya tidak ada, namanya bayangan. Nah itu yang pertama, objek tafakkur, yaitu tafakkur fi ainit tauhid. Kemudian objek tafakkur yang kedua, yaitu mentafakuri lutfi sunatillah, mentafakuri keteraturan, keindahan, kelembutan, kehalusan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maknanya apa? Dijelaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 190-191.
bahwa salah satu ciri dari ulil albab itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Pada saat dia mentafakuri penciptaan langit dan bumi, muncul kesadaran di dalam hatinya, tidak ada yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Maka ia kemudian mengucapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Kenapa dilanjutkan dengan tasbih, Pak? Tasbih itu artinya menjauhkan diri kita dari menyandarkan sesuatu sifat kepada Allah yang tidak layak untuk disandarkan. Itu namanya tasbih. Ya, menjauhkan diri dari menyandarkan sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jangan sampai kemudian tiba-tiba di dalam hati kita ada perasaan, saya sudah diperlakukan tidak adil ini oleh Allah. Oh, itu tidak boleh seperti itu. Berarti kita telah menyandarkan ketidakadilan kepada Allah. Atau pada saat kita menyaksikan banyaknya korban peperangan, kekejaman, kekerasan, tiba-tiba di dalam hati kita, kenapa seperti itu terjadi? Nah, mereka ini orang Islam, tapi kok bisa mengalami penderitaan seperti itu? Muncul di hati kita, sepertinya Allah tidak adil dan seterusnya. Tidak boleh kita menyandarkan sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah SWT. Atau kita sendiri merasa, saya ini sudah kerja keras, tapi kehidupan ekonomi saya kok seperti ini terus sempit. Sementara saya punya teman yang santai-santai saja hidupnya, tapi kehidupan dunianya lancar. Jauhkan diri kita dari menyandarkan sifat yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika melihat keindahan alam semesta ini, jangan sampai ada di dalam hati kita sebatas inilah kemampuannya Allah. Tidak, bukan sebatas itu kemampuan Allah SWT. Maka kita ucapkan subhanaka, maha suci Engkau ya Allah ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan, faqina azabannar, peliharalah kami dari siksa api neraka. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan SWT. Nah, di dalam Al-Quran ada dua macam itu perintah tasbih. Ada perintah tasbih yang diikuti dengan nama. Misalnya, sabbihisma rabbik, sucikan nama Tuhan. Yang kedua ada perintah tasbih tidak diikuti nama. Wa minal laili fasabbihhu, dan pada sebagian malam sucikanlah Tuhanmu. Apa bedanya sucikan nama Tuhan dengan sucikan Tuhanmu? Kalau mensucikan Tuhan, maknanya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu mensucikan diri kita dari menyandarkan sifat yang tidak benar kepada Allah SWT. Seperti menyandarkan sifat hudud, adanya batasan bagi Allah, batasan tempat, batasan waktu, dan seterusnya. Sementara ketika perintahnya adalah sucikan nama Tuhan, maka itu adalah perintah untuk mengucapkan tasbih, yaitu kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, kalau perintahnya sucikan Tuhanmu, tidak ada batasan waktu. Setiap saat kita mesti mensucikan Allah SWT. Tapi kalau perintahnya sucikan nama Tuhanmu, perintah untuk mengucapkan kalimat subhanallah ada waktu-waktu tertentu yang ditekankan, diantaranya dalam salat. Kalau kita salat pasti kita baca tasbih, minimal ketika ruku dan ketika sujud. Waktu ruku kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang kedua selesai salat, ya, Nabi ajarkan untuk membaca tasbih bersama dengan tahmid dan takbir. Bisa 10 kali, bisa 25 kali, bisa 33 kali. Kemudian yang berikutnya yaitu di pagi hari dan sore hari, ya, kita juga diperintahkan untuk bertasbih, sehingga ada yang disebut dengan zikir pagi dan petang. Zikir pagi itu selesai salat subuh sampai matahari terbit. Zikir petang itu selesai salat asar sampai dengan terbenamnya matahari. Kita juga diperintahkan bertasbih apabila kita mengalami kesulitan hidup,
seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Waktu beliau di dalam perut ikan, beliau tidak berdoa minta dikeluarkan, beliau tidak mengatakan keluarkan saya Allah, tapi apa yang beliau ucapkan? Tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka Allah SWT tegaskan, sebagaimana Allah telah menyelamatkan Nabi Yunus, maka Allah juga akan menyelamatkan orang-orang yang beriman ya, jika dia dalam kesulitan dan membaca tasbih itu. Nah, kita juga diperintahkan bertasbih ketika menyadari keterbatasan ilmu dan pengetahuan kita. Tasbih apa yang dibaca? Tasbihnya para malaikat. Ketika diperintah oleh Allah, sebutkan nama benda-benda ini. Pada saat itu mereka menyadari keterbatasan ilmunya, lalu mengucapkan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu kami kecuali hanya sebatas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya, sesungguhnya Engkau yang sempurna ilmunya dan luas kebijaksanaannya. Jadi sudah dua objek tafakkurnya. Objek yang pertama mentafakuri tauhid, keesaannya Allah, yang akan mengantarkan kita untuk mentafakuri keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada akhirnya akan berlanjut yang ketiga, mentafakuri makna dari amal, dari segala perbuatan, keadaan apa yang kita alami di dunia ini. Jadi dimulai dulu mentafakuri tauhid, kemudian mentafakuri kreasi ciptaan Allah, lalu kemudian mentafakuri apa yang kita alami dalam kehidupan kita di dunia ini. Untuk apa? Summa fikratun fi ma'ani al-amali wal ahwal ay ma tadullu alaihi hazil amal min hikamin wa ahkam ya, yaitu mentafakuri amal kita, keadaan kita, dengan cara mentafakuri apa hikmah-hikmah dan hukum-hukum di balik itu semua. Wa aidan at-tarakki fil ahwalil lati hiya samratu hadzal a'malis salihah, dan juga mentafakuri peningkatan keadaan kita dari amal-amal saleh yang dilakukan. Kan seperti ini Pak, mestinya setiap kita melakukan amal saleh ada peningkatan keadaan diri kita. Masa kita melaksanakan salat wajib saja dengan melaksanakan salat wajib ditambah salat sunnah, keadaan hati kita sama saja? Kan mestinya beda. Masa pada saat kita berzikir seadanya dengan banyak berzikir, keadaan kita sama saja? Pasti ada perbedaannya. Itu kita mesti tafakuri. Kalau kondisi hati kita sama saja pada saat tidak melaksanakan amalan sunnah dengan melaksanakan amalan sunnah, pasti ada errornya, karena mestinya ada peningkatan. Siapa yang banyak melakukan amalan-amalan sunnah, mestinya itu membuat dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis qudsi Allah tegaskan, wa ma yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hambaku itu terus menerus berusaha mendekatkan dirinya kepada saya melalui amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Jadi mestinya kita berada dalam keadaan seperti itu. Kalau kita melakukan amalan sunnah, kita merasakan cintanya Allah. Tapi kalau kita sudah melakukan amalan sunnah, kok saya tidak merasakan cinta Allah, ada masalah pada amal yang kita lakukan. Jadi amal itu akan menumbuhkan ahwal, menumbuhkan keadaan. Amalan-amalan sunnah akan mendatangkan mahabbah, mendatangkan cinta Allah SWT. Dan ketika cinta Allah datang, ada samrahnya lagi, ada buahnya. Apa buahnya? Allah lanjutkan dalam hadis kursi tadi, ketika saya sudah mencintai hambaku, fa iza ahbabtuhu, begitu saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, saya yang jadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dengannya dia mendengar, wa basarahu alladzi yubsiru bihi, saya menjadi mata yang dengannya dia melihat, wa yadahu allati yabtisu biha, saya jadi tangan yang dengannya dia memegang, wa rijlahu allati yamsi biha, saya menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. Maknanya apa? Terjaga seluruh anggota tubuhnya. Jadi kalau misalnya mohon maaf, ada orang rajin melakukan amalan sunnah, konsekuensinya apa? Allah mencintainya. Kalau Allah mencintainya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Maka menjadi satu pertanyaan besar, kalau kita merasa sudah banyak amalan sunnah tapi kok masih maksiat terus, nah ini ada errornya. Nah errornya itu yang mesti kita tafakuri, kita renungkan, di mana sebetulnya
permasalahannya ini. Boleh jadi karena di tafakkur yang nomor satu. Apa tafakkur nomor satu? Tauhid kita yang belum mantap kepada Allah SWT. Karena urutan tafakkurnya begitu. Dimulai dari tauhid, kemudian berlanjut kepada mentafakuri keindahan kreasinya Allah, lalu baru yang ketiga, mentafakuri keadaan dan amalan-amalan kita. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang 8 kalau ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain. Di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.